Menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 139. Yulingsan menyambung, tentang masa muda kakek buyut Yuantu, apakah kau mendengar dari cerita ayah mertua? Tidak, selamanya ayah tidak pernah bercerita, bahkan mungkin juga tidak tahu. Apa kau masih ingat kediaman lama keluarga kami di Gang Xiangyang di kota Fuzhou yang pernah kita datangi pada suatu malam? Di rumah tua itu terdapat ruang sembahyang agama Buddha. Aku masih ingat, sahut Yulingsan. Mengapa kitab Pedang Penakluk Iblis tertulis pada selembar jubah biksu? Karena pada awalnya beliau memang seorang biksu. Pada suatu hari kakek buyut membaca kitab pusaka itu, lalu menulis ulang isinya pada jubah yang dipakainya. Setelah beliau kembali hidup bermasyarakat, di rumah kediamannya dibangun sebuah ruang sembahyang Buddha dan tetap melakukan ibadah dengan taat. Ceritamu cukup masuk akal. Namun, mungkin saja kitab pusaka itu diperoleh kakek buyut kita dari seorang biksu sakti, atau kitab pusaka itu memang sejak awal tertulis pada selembar jubah. Jadi, kakek buyut kita memperoleh kitab pusaka itu dengan cara yang jujur, bukan mencuri baca, bujuk Yulingsan. Bukan begitu, ujar Lin Pingzi. Bila kau mempunyai dugaan lain, tentu ada alasannya. Aku tidak mengada-ada, tapi kakek buyut Yuantu sendiri yang mencatat kisahnya di atas jubah. Oh, ternyata demikian, kata Yulingsan. Pada bagian akhir catatan beliau pada jubah itu tertulis, bahwa pada suatu hari beliau mendapat keberuntungan bisa mendengar penuturan dari orang lain tentang sebuah ilmu sakti. Beliau lalu menulis ulang ilmu sakti tersebut di atas jubah dan kemudian berhenti menjadi biksu. Namun, beliau memperingatkan bahwa ilmu sakti ini terlalu keji dan merugikan. Barang siapa yang melatihnya pasti akan putus keturunan. Ilmu keji ini mungkin cocok untuk kaum biksu dan biksuni yang tidak berketurunan, tapi tetap saja bertentangan dengan sifat welas asih mereka. Apalagi sebagai orang awam, sebaiknya jangan mempelajarinya. Akan tetapi, beliau sendiri tetap saja berlatih ilmu itu, kata Yulingsan. Tadinya aku pun berpikir demikian, jawab Lin Pingzi. Seandainya ilmu sakti itu terlalu keji dan merugikan, namun mengapa setelah kakek buyut menguasainya tetap saja beliau bisa memiliki keturunan? Mungkin beliau menikah dan mempunyai anak terlebih dulu, baru kemudian berlatih ilmu sakti tersebut, ujar Yulingsan. Tidak mungkin, sahut Lin Pingzi. Setiap orang persilatan bagaimanapun lihainya, bagaimanapun jujurnya, sekali ia sudah mengetahui kehebatan jurus pertama sebuah ilmu sakti, tentu akan berusaha mencari tahu bagaimana jurus kedua. Setelah mengetahui bagaimana jurus kedua, pasti ingin cepat-cepat berlatih jurus ketiga dan begitulah seterusnya. Sekalipun ia tahu bahwa ilmu silat tersebut mengandung suatu akibat buruk juga tak akan dihiraukannya. Mendengar sampai di sini, Ren Yinging merenung. Ayah pernah bercerita bahwa kitab Pedang Penakluk Iblis dan kitab Bunga Mentari pada dasarnya berasal dari sumber yang sama. Pantas saja ilmu silat Yu Bukun dan Lin Pingzi sangat mirip dengan Dongfang Bubai. Menurut ayah, jika seorang ahli silat membaca halaman pertama kitab itu, pasti ia akan langsung terjebak pada keinginan kuat untuk mempelajarinya sampai tuntas. Padahal, ia tahu kalau kitab tersebut mendatangkan malapetaka, namun tidak akan dipedulikannya lagi. Ayah sendiri berusaha keras untuk tidak membaca kitab Bunga Mentari sedikit pun. Sungguh suatu tindakan bijaksana. Tiba-tiba Ren Yinging terkenang sesuatu, tapi, mengapa ayah memberikan kitab Bunga Mentari kepada Dongfang Bubai? Ah, aku paham. Rupanya waktu itu ayah sudah mengetahui kalau Dongfang Bubai berniat memberontak kepadanya. Ia pun memberikan kitab itu dengan harapan Dongfang Bubai mendapat celaka. Bahkan, Paman Siang yang cerdik juga tidak mengetahui rencana di balik itu semua. Paman Siang mengira ayah telah terpikat oleh mulut manis Dongfang Bubai dan menyerahkan kitab itu kepadanya sebagai hadiah. Dongfang Bubai menerima dengan gembira dan ia pun masuk perangkap ayah. Namun, rencana manusia masih kalah melawan suratan takdir. Karena lengah, ayah dapat diperdaya dan ditangkap oleh Dongfang Bubai, sehingga selama bertahun-tahun harus menderita dalam penjara gelap di dasar Danau Barat. Ren Yinging termenung-menung sejenak, kemudian kembali berpikir, sebenarnya Dongfang Bubai tidak terlalu kejam. Andaikan ia langsung membunuh ayah, atau berhenti mengirim makanan, tentu ayah sudah meninggal sejak lama. Ilmu silat dalam kitab Bunga Mentari memang luar biasa.
Andai saja bukan karena bantuan kakak Chong, Paman Siang, dan Paman Shangguan, tentu ayah tidak akan bisa membunuh Dongfang Bubai. Andai saja tidak ada yang lianting yang dapat kusiksa, tentu pikiran Dongfang Bubai tidak akan terbagi, dan sampai saat ini pun ia masih pantas menyandang nama tak terkalahkan. Entah mengapa malam itu ia merasa begitu kasihan terhadap Dongfang Bubai. Ren Yingying kembali merenung, setelah menyingkirkan ayah dan merebut jabatan ketua sekte Matahari dan Bulan, ia tetap bersikap baik padaku. Aku diperlakukannya bagaikan putri raja. Tapi, setelah ayah kembali menjadi ketua, aku justru tidak memiliki kekuasaan sama sekali. Aku sekarang sudah memiliki kakak Chong, untuk apa masih menginginkan kekuasaan segala? Tapi, kakak Chong saat ini sedang menderita. Gara-gara berlatih jurus penyedot bintang, kini di dalam tubuhnya berkumpul berbagai macam hawa murni liar yang berasal dari banyak aliran. Suatu saat nanti penderitaan kakak Chong akan semakin bertambah berat. Selama ia tidak mampu membuyarkan dan mengendalikan hawa murni liar tersebut, tentu ia akan sangat kesakitan. Ayah berjanji akan mengajarkan cara mengatasi penyakit itu asalkan kakak Chong bersedia masuk agama kami. Mungkin bukan hanya itu, ayah juga akan menunjuk kakak Chong sebagai calon ketua yang baru. Namun, sampai saat ini kakak Chong masih saja menolak. Pasti kelak ia akan sangat menderita. Seorang diri Ren Yingying merenung di tengah kebun jagung. Pikirannya sebentar gembira, sebentar kemudian menjadi was-was. Perasaan senang dan sedih bercampur aduk namun selalu saja kembali kepada Ling Huchong. Pada saat itu Yuling Shan dan Lin Pingxi juga sedang terdiam. Tidak lama kemudian Lin Pingxi membuka suara, setelah kakek buyut Yuantu menyalin ilmu sakti tersebut, beliau langsung mempelajarinya. Yuling Shan menanggapi, ilmu pedang itu mungkin memang menimbulkan malapetaka, tapi apakah jika dilatih langsung demikian? Bisa jadi kakek buyut Yuantu sempat menikah dan memiliki anak, baru kemudian malapetaka itu datang kepada beliau. Bukan demikian. Semula aku juga berpikir begitu, tapi kemudian aku lantas paham bukan begitu yang sebenarnya, sahut Lin Pingxi. Sepertinya kakekku bukan anak kandung kakek buyut Yuantu. Kakek buyut menikah dan mengambil kakekku sebagai anak angkat hanya untuk mengelabui semua orang. Untuk apa? Mana mungkin seperti itu? Ujar Yuling Shan. Lin Pingxi hanya mendengus tanpa menjawab. Selang agak lama barulah ia membuka suara, ketika pertama kali menemukan jubah berisi kitab pusaka tersebut, hubungan kita masih mesra. Saat itu aku bermaksud menunda berlatih sampai kita menikah, sampai kita memiliki anak. Akan tetapi, aku tidak sanggup melakukannya. Aku sangat terdesak ingin segera mempelajarinya. Akhirnya aku pun memotong kemaluanku sendiri. Seru Yuling Shan sambil melonjak karena terkejut. Kau mengebiri diri sendiri untuk mendalami ilmu pedang jahanam itu? Benar sekali, jawab Lin Pingxi dingin. Kalimat pertama dalam kitab pedang penakluk iblis berbunyi, barang siapa ingin menguasai dunia persilatan, segera ambil pisau dan kebiri diri sendiri. Mengapa? Mengapa harus back? Begitu? Tanya Yuling Shan dengan suara lemah. Untuk mempelajari kitab pedang penakluk iblis harus dimulai dengan berlatih tenaga dalam, jawab Lin Pingxi. Jika tidak mengebiri diri sendiri, maka latihan itu akan membangkitkan nafsu birahi yang berkobar-kobar. Dalam sekejap saja kau akan langsung lumpuh dan akhirnya mati kaku. Begitukah? Ujar Yuling Shan semakin lemah. Suaranya hampir-hampir bagaikan suara nyamuk. Dalam hati Ren Yingying juga berkata, oh, ternyata demikian. Baru sekarang ia paham mengapa seorang tokoh hebat seperti Dongfang Bubai akhirnya memakai baju perempuan, menyulam, dan melayani seorang yang lianting yang gagah berewokan dengan mesra. Ternyata semua itu adalah karena ia berlatih ilmu silat keji, yang akhirnya membuat dirinya menjadi banci. Laki-laki bukan, perempuan pun bukan. Terdengar Yuling Shan menangis terseduh-seduh dan berkata, kakek buyut Yuantu menikah dan mengambil anak angkat hanya untuk mengelabui semua orang. Jadi, kau juga demikian? Tentu saja, jawab Lin Pingxi. Aku telah menjadi banci demi untuk mendalami jurus pedang penakluk iblis. Aku kemudian menikah denganmu untuk mengelabui semua orang, terutama ayahmu. Terdengar Yuling Shan menangis semakin keras. Lin Pingxi menyambung, sekarang kau sudah tahu rahasiaku. Sekarang kau boleh membenciku sampai ke tulang sumsum. Aku tidak akan membencimu, jawab Yuling Shan.
Kau hanya terdesak oleh keadaan. Tapi aku sangat benci kepada pencipta ilmu iblis itu. Kenapa dia menciptakan ilmu silat sekeji itu? Apakah ia bermaksud mencelakai banyak orang? Lin Pingzi tertawa kecil dan berkata, jurus pedang penakluk iblis diciptakan oleh seorang kasim istana. Oh, seru Yulingsan semakin pilu. Ia berkata, jadi, ayahku juga sama sepertimu. Ia bahkan lebih dulu mempelajarinya daripada aku. Dalam hal ini keadaannya mana mungkin berbeda denganku, ujar Lin Pingzi. Ayahmu seorang ketua perguruan ternama. Bila perbuatan ayahmu yang mengebiri diri sendiri sampai tersiar keluar, sudah pasti dia akan menjadi bahan tertawaan di dunia persilatan. Itulah sebabnya, apabila dia mendengar aku juga mendalami ilmu pedang ini, pasti aku akan dibunuhnya. Berulang kali dia bertanya tentang perlakuanku kepadamu adalah karena dia ingin tahu apakah aku masih mampu melakukan hubungan suami istri denganmu atau tidak. Apakah aku telah mengebiri diri sendiri atau tidak? Andai saja waktu itu kau berkata terus terang, meski hanya mengeluh sedikit saja, mungkin nyawaku sudah lama melayang. Dan sekarang tentu ayah sudah tahu, kata Yulingsan. Sudah pasti. Aku telah membunuh Yu Changhai, membunuh Mo Gaofeng. Dalam waktu beberapa hari saja berita ini tentu akan tersiar luas di dunia persilatan, ujar Lin Pingzi bangga. Jika benar demikian, bisa jadi ayah benar-benar takkan mengampunimu. Lalu sebaiknya, kemana kita harus bersembunyi, ujar Yulingsan. Kita? Lin Pingzi menegas. Kau sudah tahu keadaanku yang sebenarnya dan masih juga mau mengikuti aku? Tentu saja. Semua terjadi karena terpaksa. Kau tidak patut disalahkan. Adik Ping, cintaku padamu dari awal sampai akhir tak akan berubah. Nasibmu sungguh malang, pantas dikasihani. Belum selesai perkataannya, tiba-tiba ia menjerit dan terlempar ke bawah kereta. Sepertinya Lin Pingzi telah mendorong tubuhnya. Kebenaran yang terungkap. Terdengar Lin Pingzi berkata gusar, aku tidak mau dikasihani. Siapa pula yang minta belas kasihanmu? Ilmu pedang Lin Pingzi sudah sempurna. Tak ada lagi yang kutakuti sekarang. Tunggu sampai mataku sembuh, aku akan menguasai dunia persilatan. Yu Bukun, Ling Hu Chong, Mahabiksu Fang Seng, Pendeta Chong Su, mereka semua bukan tandinganku. Diam-diam Ren Yinging memaki dalam hati, tunggu sampai matamu sembuh. Apa mungkin matamu masih bisa sembuh? Sebenarnya ia agak kasihan terhadap nasib Lin Pingzi yang malang itu. Namun, begitu menyaksikan sikapnya yang kasar terhadap istri sendiri, juga mendengar ucapannya yang sombong itu, mau tidak mau timbul rasa gemas dan gusar bukan main dalam hatinya. Terdengar Yulingsan menghela napas, lalu berkata sambil naik kembali ke atas kereta, paling tidak kau perlu mencari tempat untuk bersembunyi. Sembuhkan dulu luka pada matamu itu. Aku sudah mempunyai cara untuk mengatasi ayahmu, kata Lin Pingzi. Keadaanmu dan ayah sama saja. Kalau kau tidak menyiarkan rahasia ini kepada pihak lain, tentu ayah tidak perlu mencarimu, ujar Yulingsan. Aku jauh lebih kenal sifat ayahmu, sahut Lin Pingzi. Mulai besok, terhadap siapa saja yang kutemui pasti akan kuberitahu tentang rahasia ayahmu itu. Untuk apa harus berbuat demikian? Bukankah kau sendiri, kata Yulingsan. Untuk apa? Justru inilah cara yang dapat menyelamatkan nyawaku. Berita itu akan segera tersebar sampai ke telinga ayahmu. Setelah Yu Bukun mengetahui bahwa aku telah membeberkan rahasianya, tentu dia tidak perlu lagi membunuhku untuk melenyapkan saksi. Justru sebaliknya, dia akan berusaha menyelamatkan jiwaku, ujar Lin Pingzi. Cara berpikirmu sungguh aneh, kata Yulingsan. Apanya yang aneh? Jika aku sebarkan rahasia itu tidak mungkin orang lain akan langsung percaya, karena ayahmu bisa saja memakai kumis dan janggut palsu dengan perekat jika yang asli mulai rontok. Namun sebaliknya, jika tiba-tiba aku mati secara tak wajar, tentu setiap orang akan langsung menuduh ayahmu telah membungkam mulutku, kata Lin Pingzi. Yulingsan menghela napas. Ia tidak tahu harus bicara apa lagi. Sementara itu Ren Yinging termenung di tempat persembunyiannya, Lin Pingzi ini memang berpikiran tajam. Rencananya sungguh jitu. Nona Yu benar-benar serba salah. Jika rahasia ini sampai tersebar luas, tentu nama besar ayahnya akan hancur. Sebaliknya,
Kalau ia mencegah penyebaran rahasia itu, tentu ia akan kehilangan nyawa suami sendiri. Lin Pingzi melanjutkan, sekalipun kedua mataku buta, tapi hatiku tidak buta. Untuk selanjutnya aku memang tidak bisa melihat apa-apa lagi, namun aku tidak menyesal karena sakit hati ayah ibuku sudah terbalas. Dulu Ling Huchong telah menyampaikan wasiat terakhir ayah, bahwa ada benda pusaka disimpan di kediaman lama leluhurku di Gang Xiangyang. Ayah berpesan agar jangan sekali-kali aku sampai memeriksa ataupun melihatnya. Itu adalah wasiat kakek buyut turun-temurun. Namun, sekarang aku bahkan membacanya sampai tuntas dan juga mendalami isinya. Meski melanggar pesan leluhur, namun aku dapat membalas sakit hati ayah ibuku. Kalau aku tidak berbuat demikian, jurus pedang penakluk iblis milik keluarga Lin kami hanya dikenal orang sebagai nama kosong belaka. Orang-orang Biro Ekspedisi Fui tentu akan dicap sebagai kaum pendusta. Yu Lingsan berkata, dulu kau dan ayah mencurigai kakak pertama telah mencuri kitab pedang penakluk iblis. Kakak pertama juga difitnah telah memalsukan wasiat ayah mertua. Aku telah salah menuduh orang, memangnya kenapa, sela Lin Pingzi? Bukankah waktu itu kau sendiri juga ikut mencurigai dia? Yu Lingsan menghela napas perlahan dan berkata, kau belum lama mengenal kakak pertama, sehingga wajar jika kau berprasangka buruk kepadanya. Tapi aku dan ayah sebenarnya tidak pantas mencurigai dia. Di dunia ini yang benar-benar percaya pada kakak pertama hanyalah ibu seorang. Ren Yingying membantah dalam hati, siapa bilang hanya ibumu saja? Terdengar Lin Pingzi menyahut, ibumu memang benar-benar sayang kepada Ling Huchong. Gara-gara bocah itu, entah sudah berapa kali ayah ibumu bertengkar. Ayah dan ibu bertengkar karena kakak pertama. Ayah dan ibuku selamanya tidak pernah bertengkar. Dari mana kau tahu? Tanya Yu Lingsan heran. Selamanya tidak pernah bertengkar? Itu hanya sandiwara di depan orang lain saja, ejek Lin Pingzi. Sampai-sampai hal seperti ini juga ditutupi dengan rapih oleh Yu Bukun. Benar-benar seorang munafik sempurna. Aku mendengar dengan telingaku sendiri pertengkaran mereka. Mana mungkin aku salah? Aku tidak bilang kau salah. Aku hanya merasa heran, ujar Yu Lingsan. Mengapa aku sebagai anaknya tidak tahu atau tidak pernah mendengar mereka bertengkar? Sebaliknya, kau malah mengetahui pertengkaran mereka. Baiklah, tiada salahnya kalau kuceritakan semua kepadamu, kata Lin Pingzi. Ketika di Fuzhou tempo hari, orang-orang perguruan Songshan telah merebut jubah biksu peninggalan kakek buyut. Namun, mereka dapat dibinasakan oleh Ling Huchong dan berhasil merebut kembali jubah itu. Sebaliknya, ia sendiri juga terluka parah dan jatuh pingsan. Ketika aku menggeledah tubuhnya, ternyata jubah itu sudah hilang entah kemana. Jadi, saat di Fuzhou kau sempat menggeledah tubuh kakak pertama, sahut Yu Lingsan menegas. Benar, jawab Lin Pingzi. Lantas kenapa? Tidak apa-apa, jawab Yu Lingsan. Mendengar itu Ren Yingying berpikir, sungguh kasihan Nona Yu. Ia mendapat suami yang licik dan culas seperti itu. Jika terus menemani bocah yang angin-anginan dan suka menang sendiri seperti itu, tentu kelak ia akan banyak menderita. Sejenak kemudian ia terkesiap, aku telah lama meninggalkan kakak Chong sendiri. Tentu ia sangat khawatir. Gadis itu lalu memiringkan kepalanya agar salah satu telinga mengarah ke tempat Ling Huchong berada. Suasana begitu hening dan sunyi, pertanda Ling Huchong dalam keadaan baik-baik saja. Terdengar Lin Pingzi kembali berkata, karena jubah itu tidak ditemukan pada Ling Huchong, aku yakin pasti sudah diambil oleh orang tuamu. Maka, begitu pulang ke Gunung Huashan, diam-diam aku selalu menyelidiki gerak-gerik ayahmu. Akan tetapi, permainan ayahmu benar-benar rapi, sedikit pun tidak memperlihatkan sesuatu yang mencurigakan. Waktu itu ayahmu jatuh sakit. Sudah tentu dia sakit karena baru saja mengebiri diri sendiri. Setiap malam aku berusaha mencari tahu rahasia orang tuamu. Aku ingin tahu di mana kitab pusaka keluargaku itu disembunyikan. Aku berusaha mendengar percakapan ayah ibumu dengan bersembunyi di tepi jurang dekat kamar tidur mereka. Jadi, kau bersembunyi di tepi jurang Tiansheng untuk menguping pembicaraan ayah dan ibu, sahut Yu Lingsan menegas. Benar, sahut Lin Pingzi. Setiap malam, desak Yu Lingsan. Benar, jawab Lin Pingzi kembali. Kau sungguh telaten. Benar-benar berkemauan baja, ujar Yu Lingsan. Demi membalaskan sakit hati ayah ibuku, terpaksa harus begitu, jawab Lin Pingzi.
Tempat tinggal Yu Bukun di Gunung Huashan memang berdekatan dengan jurang Tiansheng yang dalam, curam, dan mengerikan. Orang lain akan mengira Yu Bukun sengaja memilih tempat yang sunyi agar bisa berlatih dengan baik. Namun sebenarnya, tempat itu dibangun sebagai benteng pertahanan terhadap serangan mendadak dari musuh-musuhnya, misalnya kelompok pedang cabang perguruan Huashan sendiri. Terdengar Lin Pingzi melanjutkan, setiap malam aku dengan tekun menguping pembicaraan mereka. Namun, yang kudengar hanyalah pembicaraan biasa-biasa saja. Akhirnya, setelah lebih dari 10 malam, aku mendengar ibumu berkata kepada ayahmu, "Kakak, kulihat raut wajahmu akhir-akhir ini agak berubah. Apakah itu akibat gangguan ilmu awan lembayung yang sedang kau dalami? Hendaknya kau jangan terburu nafsu ingin lekas-lekas mencapai tahap sempurna, tapi malah mengundang masalah." Ayahmu menjawab, tidak apa-apa. Latihanku berjalan lancar." Ibumu tidak percaya dan berkata, "Jangan berbohong padaku. Aku heran mengapa suaramu akhir-akhir ini agak berubah. Rasanya agak melengking tajam, mirip suara perempuan." Ayahmu menjawab, "Omong kosong. Selamanya suaraku juga begini." Menurut pendengaranku waktu itu, suara ayahmu memang melengking tajam, seperti perempuan cerewet yang sedang marah. Kemudian ibumu berkata, "Kenapa kau bilang tidak berubah? Kau belum pernah berbicara sekasar ini padaku." "Kakak, sesungguhnya ada masalah apa yang menyusahkanmu? Kita sudah berpuluh-puluh tahun menjadi suami istri. Berterus teranglah kepadaku." Ayahmu menjawab, "Masalah apa yang menyulitkanku? Pertemuan di Gunung Songshan sudah semakin dekat. Zuo Lengchan bermaksud mencaplok keempat perguruan yang lain. Masalah inilah yang membuatku kesal." Ibumu berkata, "Aku melihat ada persoalan yang lain." Ayahmu menjadi gusar. Dengan suara melengking ia berkata, "Kau memang suka curiga. Selain itu mana ada persoalan lagi?" Ibumu menjawab, "Kalau memang tidak ada yang lain kenapa kau marah? Aku tahu, kau pasti sedang memikirkan tuduhanmu yang salah terhadap Chong Er." Ayahmu menegas, "Chong Er? Dia jelas bergaul dengan sekte iblis dan menjalin hubungan dengan gadis bermargarin dari agama sesat itu. Semua orang sudah tahu akan hal ini. Kenapa kau sebut aku salah menuduh?" Mendengar hubungannya dengan Ling Huchong diungkit-ungkit, seketika Ren Yinging menjadi sangat geram. Wajahnya pun terasa panas. Namun kemudian, tiba-tiba saja perasaan mesra memenuhi rongga dadanya. Terdengar Lin Pingzi melanjutkan kisahnya, ibumu menjawab, "Dia memang bergaul dengan kaum sekte iblis, sudah tentu ini bukan fitnah. Namun, kau juga telah menuduhnya mencuri kitab pedang penakluk iblis milik Ping Er." Ayahmu berkata gusar, "Apa menurutmu kitab pusaka itu tidak dicuri olehnya? Bukankah kau menyaksikan sendiri ilmu pedangnya mendadak maju pesat, bahkan lebih sakti daripada aku?" Ibumu menjawab, "Mungkin dia memperoleh keberuntungan lain sehingga mendapat kesaktian mendadak. Aku yakin dia tidak mengambil kitab pedang penakluk iblis. Sekalipun watak Chong Er ugal-ugalan, tapi sejak kecil dia selalu hidup jujur, tidak sudi melakukan hal-hal yang memalukan. Apalagi Shan Er telah mengesampingkan dia dan lebih akrab dengan Ping Er. Orang berwatak angkuh seperti Chong Er, sekalipun Ping Er mempersembahkan kitab pusaka itu kepadanya juga ia tidak sudi menerimanya." Sungguh tidak terkira betapa senang rasa hati Ren Yinging mendengarnya. Ia berharap bisa langsung bertemu Nyonya Yu dan memeluk wanita itu sebagai ungkapan terima kasih. Sungguh tidak sia-sia Nyonya Yu membesarkan kakak Chong sejak kecil. Dari sekian banyak orang-orang perguruan Huashan, hanya kau seorang yang mengenal sifat kakak Chong dengan baik. Pantas selama ini kakak Chong selalu memujimu. Kelak bila ada kesempatan ingin sekali aku membalas kebaikan Nyonya Yu itu, demikian pikirnya. Lin Pingzi melanjutkan ceritanya, ayahmu berkata, "Jika demikian, kau menyesal karena kita telah memecat bocah durhaka itu dari perguruan?" Ibumu menjawab, "Karena dia melanggar peraturan dan kau pun berusaha menegakkan tata tertib, maka sudah sepantasnya dia mendapatkan hukuman. Kau sudah menuduhnya bergaul dengan kaum aliran sesat, rasanya itu sudah cukup. Tapi, mengapa kau juga memfitnahnya mencuri kitab pusaka milik keluarga Lin? Padahal kau sendiri jauh lebih tahu daripada aku. Jelas-jelas kau tahu dia tidak mengambil kitab pedang penakluk iblis." Ayahmu tiba-tiba berteriak, "Dari mana kau tahu?" Suara Lin Pingzi yang menirukan teriakan Yu Bukun itu melengking tajam memecah kesunyian malam bagaikan jeritan seekor burung hantu. Bahkan, Ren Yinging sampai merinding mendengarnya.
Setelah diam sejenak barulah Lin Pingzi melanjutkan, perlahan ibumu berkata, sudah tentu aku tahu, karena kau sendiri yang telah mengambil kitab pusaka itu. Dengan gusar ayahmu kembali menjerit, maksudmu, aku. Namun hanya sekian saja ucapannya itu kemudian ia terdiam. Suara ibumu terdengar semakin tenang. Ia berkata, waktu itu aku menemukan Chong Er jatuh pingsan di jalanan kota Fuzhou. Aku membawanya pulang ke rumah keluarga Lin untuk diobati. Saat hendak menghentikan pendarahannya, aku sempat melihat ia menggenggam erat selembar jubah biksu yang penuh bertuliskan semacam jurus-jurus ilmu pedang. Ketika aku memberikan obat untuk yang kedua kalinya serta mengganti perban, ternyata jubah biksu itu sudah tidak ada lagi. Padahal waktu itu Chong Er masih belum siuman sama sekali. Selama itu tiada orang lain yang masuk ke kamarnya selain kau dan aku. Namun yang pasti, aku jelas-jelas tidak pernah mengambil jubah biksu tersebut. Terdengar Yu Lingsan menangis, ayahku. Lin Pingzi melanjutkan, beberapa kali ayahmu bermaksud menyela, namun hanya 1-2 kata yang tidak jelas dan langsung terhenti. Sebaliknya, suara ibumu terdengar semakin lembut saat berkata, kakak, ilmu pedang Huashan memiliki keistimewaan tersendiri. Ilmu awan lembayung juga merupakan ilmu tenaga dalam yang sukar dicari tandingannya. Ilmu silat perguruan Huashan memiliki nama harum di dunia persilatan, maka kita tidak perlu mencuri ilmu perguruan lain. Hanya saja, Zuo Lengchan memang sangat bernafsu mencaplok ke 4 perguruan. Bagaimanapun juga perguruan Huashan yang berada di bawah kepemimpinanmu tidak boleh sampai jatuh ke dalam cengkeraman Zuo Lengchan. Mari kita bersekutu dengan perguruan Taishan, Hengshan, dan Henshan. 4 lawan 1 kurasa pihak kita tetap ada kemungkinan unggul. Seandainya kita pada akhirnya tidak bisa menang, namun kita harus tetap melawan mereka habis-habisan, sehingga di akhirat nanti kita tidak malu jika bertemu para leluhur perguruan Huashan. Jika Zuo Lengchan membantai ke 4 perguruan, itu berarti cita-citanya untuk melebur ke 5 perguruan tidak akan terlaksana karena hanya tinggal perguruan Songshan saja yang tersisa. Mendengar sampai di sini, Ren Yinging memuji, Nyonya Yu memang benar-benar wanita berjiwa kesatria. Ia jauh lebih terhormat dan terpuji daripada suaminya. Terdengar Yu Lingsan berkata, apa yang dikatakan ibu memang tidak salah. Lin Pingzi mendengus, tapi waktu itu ayahmu sudah mendapatkan kitab pusakaku dan sudah mulai mempelajari jurus pedang penakluk iblis. Mana mau dia mendengar nasihat ibu guru? Tiba-tiba saja ia menyebut, ibu guru, pertanda dalam hatinya masih menghormati Ning Zongze alias Nyonya Yu itu. Kemudian ia melanjutkan cerita, waktu itu ayahmu menjawab, kau hanyalah melihat dari sudut pandang kaum wanita saja. Apabila kita mati dalam pertempuran tetap saja perguruan Huashan jatuh ke tangan Zuo Lengchan. Dia bisa saja menempatkan orang-orang kepercayaannya di setiap perguruan sebagai bonekanya, dan pura-pura membangun kembali perguruan Taishan, Hengshan, Henshan, dan Huashan kita. Apa dengan demikian kita masih berani bertemu muka dengan para leluhur di akhirat? Ibumu terdiam beberapa saat, lalu berkata, sebenarnya tujuanmu menyelamatkan perguruan Huashan dengan segala daya upaya adalah sangat mulia. Hanya saja, jurus pedang penakluk iblis lebih banyak merugikan jika dipelajari. Bukankah anak cucu keluarga Lin tidak ada yang mendalami ilmu pedang tersebut? Saranku sebaiknya kau jangan melanjutkan berlatih ilmu pedang itu. Dengan suara keras ayahmu menjawab, dari mana kau tahu? Apa kau selalu mengintip gerak-gerikku? Ibumu menjawab, untuk apa susah payah mengintip kalau memang aku sudah tahu? Ayahmu berkata gusar, katakan padaku. Suaranya ini keras sekali sampai menggema di pegunungan yang sunyi malam itu. Meskipun keras, namun suara bentakannya ini terkesan agak gemetar. Ibumu tetap tenang menjawab, akhir-akhir ini suaramu banyak berubah. Hal ini dapat didengar jelas oleh siapapun juga. Memangnya kau sendiri tidak sadar? Ayahmu masih saja mendebat, selamanya suaraku juga seperti ini. Ibumu berkata, setiap pagi di atas bantalmu selalu terdapat kumis dan janggut yang rontok. Kau melihatnya, sahut ayahmu. Ibumu berkata, sudah lama aku melihatnya, namun aku diam saja. Kumis dan janggut palsu yang kau tempelkan dengan perkat mungkin dapat mengelabui orang lain, tapi mana bisa mengelabui adik seperguruan sekaligus istrimu yang telah mendampingimu selama puluhan tahun ini. Karena merasa rahasianya terbongkar, ayahmu tidak membantah lagi. Selang sejenak barulah ia bertanya, apakah orang lain ada yang tahu?
Ibumu menjawab, tidak. Ayahmu bertanya lagi, bagaimana dengan Shan Er dan Ping Er? Mereka juga tidak tahu, kata ibumu. Lalu ayahmu berkata, baik, aku menuruti nasihatmu. Jubah biksu ini akan kita usahakan agar bisa kembali ke tangan Pingsi. Kemudian kita berusaha pula mencuci bersih nama baik Chong Er. Mulai malam ini aku pun takkan mendalami lagi ilmu pedang yang menyesatkan ini. Ibumu menjadi senang dan berkata, begitulah sebaiknya. Namun, ilmu pedang keluarga Lin ini jelas-jelas merugikan siapapun yang melatihnya, mana boleh kita mengembalikannya kepada Pingsi? Kurasa lebih baik dimusnahkan saja. Yu Lingsan menyahut, tentunya ayah tidak setuju. Kalau ayah setuju memusnahkan kitab pusaka itu tentu kau takkan berubah menjadi seperti ini. Kau salah duga. Ayahmu ternyata setuju untuk memusnahkan kitab pusaka tersebut, kata Lin Pingsi. Aku sendiri pun terkejut. Aku bermaksud bersuara untuk mencegahnya, sebab kitab pusaka itu adalah milik keluarga Lin kami. Tidak peduli kitab itu merugikan atau menguntungkan, bagaimanapun juga ayahmu tidak punya hak untuk memusnahkannya. Pada saat itulah kudengar daun jendela dibuka. Seketika aku pun menunduk ke bawah. Tiba-tiba suatu benda dilemparkan keluar lewat di atas kepalaku, ternyata jubah biksu tersebut yang dibuang, menyusul kemudian jendela lantas ditutup kembali. Melihat jubah biksu itu melayang menuju ke bawah, kalau kubiarkan tentu akan jatuh ke dalam jurang. Aku pun berusaha menangkapnya namun meleset. Waktu itu aku merasa jubah itu adalah satu-satunya harapanku untuk membalaskan kematian ayah dan ibu. Maka, tanpa pikir panjang aku segera menangkapnya dengan kaki sambil tanganku berpegangan pada batuan tebing. Hampir saja aku jatuh ke dasar jurang bersama jubah itu. Di tempat persembunyiannya Ren Yingin berpikir, kau akan lebih beruntung kalau membiarkan jubah itu hilang di dasar jurang. Tiba-tiba Yu Lingsan menyahut, ibu mengira ayah telah membuang jubah biksu yang berisi salinan kitab pusaka keluargamu itu ke dalam jurang Tiansheng, padahal sebenarnya ayah telah menghafal semua isinya di luar kepala. Dengan demikian jubah biksu tersebut jadi tidak berguna lagi, dan karena itu kau bisa mempelajarinya dengan tenang. Benar, sahut Lin Pingsi. Rupanya sudah suratan takdir, kata Yu Lingsan. Sepertinya semua sudah diatur oleh kehendak langit agar kau dapat membalas sakit hati ayah dan ibu mertua. Benar-benar. Bagus. Akan tetapi, masih ada satu hal yang membuatku bingung, lanjut Lin Pingsi. Beberapa hari ini aku selalu pusing memikirkannya. Masalahnya adalah, kenapa Zuo Lengchan juga mampu memainkan jurus pedang penakluk iblis? Oh, sahut Yu Lingsan acuh tak acuh. Tampaknya ia tidak terlalu peduli apakah Zuo Lengchan benar-benar mahir jurus pedang penakluk iblis atau tidak. Sebaliknya, Lin Pingsi lantas berkata, kau tidak pernah belajar jurus pedang penakluk iblis, sehingga kau tidak mengetahui di mana letak keistimewaan ilmu pedang itu. Tempo hari sewaktu Zuo Lengchan bertempur melawan ayahmu di panggung Fengshan, ketika pertarungan mereka sudah memuncak, ilmu pedang yang mereka mainkan ternyata sama-sama jurus pedang penakluk iblis. Hanya saja, permainan Zuo Lengchan mula-mula tampak teratur dan hebat, namun pada akhirnya menjadi kacau balau. Setiap jurus yang ia mainkan seolah-olah sengaja mengalah kepada ayahmu. Untung saja ilmu pedangnya memiliki dasar yang kuat sehingga pada detik-detik paling berbahaya ia masih sanggup mengelak. Akan tetapi, tetap saja ia harus terjebak ke dalam lingkaran kehebatan jurus pedang penakluk iblis ayahmu dan akhirnya kehilangan kedua matanya. Kalau waktu itu ia menggunakan jurus pedang perguruan Songshan dan dikalahkan oleh ayahmu, maka hal ini cukup masuk akal karena jurus pedang penakluk iblis memang tiada tandingannya di muka bumi. Namun, jurus pedang penakluk iblis yang dipelajari Zuo Lengchan hanya setengah-setengah, dan sepertinya ia juga tidak mengebiri diri sendiri. Entah dari mana Zuo Lengchan mempelajari jurus pedang keluargaku itu? Kata-katanya yang terakhir itu mencerminkan suasana hatinya yang dirundung kebingungan mendalam. Ren Yingin berpikir, sepertinya sudah cukup aku mendengarkan percakapan mereka. Mungkin jurus pedang penakluk iblis yang dipelajari Zuo Lengchan adalah hasil curian sehingga ia hanya menguasai beberapa gerakan saja. Andai saja kau tahu, ilmu silat Dongfang Bubai jauh lebih hebat daripada Yu Bukun, tentu kau akan semakin bingung memikirkannya dan bisa-bisa kepalamu pecah. Ren Yingin kemudian melangkah mundur perlahan-lahan. Tiba-tiba terdengar suara derap kaki beberapa ekor kuda dari jauh menuju ke tempat itu.
Sepertinya ada lebih dari 20 orang penunggang kuda yang datang. Khawatir terjadi sesuatu atas diri Ling Huchong, ia pun lekas-lekas melangkah pergi menuju ke tempat keretanya sendiri. Sesampainya di sana ia pun berbisik, "Kakak Chong, ada orang datang." Apa kau mencuri dengar lagi tentang orang membawa daging sebagai umpan anjing di rumah si gadis? Kenapa kau mendengarkan sekian lama? Sahut Ling Huchong sambil tertawa mengolok-olok. Sahut Ren Yingying dengan wajah merah karena teringat ajakan Yuling San yang ingin melakukan hubungan suami istri dengan Lin Pingzi di dalam kereta tadi. Mereka sedang berbicara tentang jurus pedang penakluk iblis. Cara bicaramu gelagapan, tentu ada sesuatu yang menarik. Ayo naik ke sini dan ceritakan kepadaku dengan lebih jelas, pinta Ling Huchong. Tidak mau, aku tidak mau, sahut Ren Yingying. Kenapa tidak mau? Ling Huchong memaksa. Tidak mau ya tidak mau, kata Ren Yingying. Sementara itu suara derap kaki kuda yang riuh tersebut terdengar semakin mendekat. Ren Yingying berkata, dari jumlahnya tentu mereka adalah murid-murid perguruan Kinceng yang tersisa. Rupanya mereka benar-benar menyusul kemari untuk menuntut balas. Segera Ling Huchong bangkit untuk duduk. Mari kita maju perlahan-lahan. Masih ada cukup waktu, ajaknya. Ren Yingying memahami perasaan Ling Huchong yang khawatir terhadap keselamatan sang adik kecil dan ingin melindunginya meskipun diri sendiri belum sembuh dari luka. Sebenarnya Ren Yingying siap melaksanakan keinginan Ling Huchong itu, namun ia tidak tega jika harus meninggalkannya seorang diri. Maka, perlahan-lahan ia pun menurunkan tubuh kekasihnya itu dari kereta. Ketika kaki Ling Huchong menyentuh tanah, lukanya kembali terasa sakit dan ia pun berdiri terhuyung-terhuyung. Tanpa sadar tangannya memegang roda kereta. Sejak tadi keledai penarik kereta itu diam saja. Kini begitu roda kereta sedikit bergerak, segera binatang menegakkan kepala hendak meringkik karena mengira perjalanan hendak dilanjutkan kembali. Namun, gerakan Ren Yingying sungguh sangat cepat. Pedangnya lantas menebas satu kali dan kepala keledai itu langsung terpenggal jatuh ke tanah sebelum sempat bersuara. Diam-diam Ling Huchong memuji kehebatan Ren Yingying, bukan karena kecepatan jurus pedangnya, tetapi karena kecepatannya bertindak dengan tegas dan jitu. Dalam sekali tebas gadis itu telah mencegah si keledai hingga tidak sempat mengeluarkan suara sedikit pun. Mengenai bagaimana kereta mereka nanti dapat berjalan, itu urusan belakangan. Ling Huchong buru-buru melangkah ke depan karena mendengar derap kaki kuda-kuda itu semakin dekat. Melihat langkahnya yang tertatih-tatih, Ren Yingying berpikir, kakak Chong ingin secepatnya mendekati tempat Nona Yu sebelum musuh datang. Tapi ini bisa membuat lukanya bertambah buruk. Namun jika aku menggendongnya, apakah ia tidak merasa malu? Bersambung ke jilid 140. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.